Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Yaman, dengan presiden sebagai kepala negara serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Yaman berada di kota Sanaa. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di selatan semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan negara Oman di sebelah timur, di sebelah barat dengan Laut Merah, di sebelah utara dengan negara Arab Saudi, serta di sebelah selatan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Luas wilayah negara Yaman sebesar 530.000 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 34.449.825 jiwa. Untuk agama, 99,1% penduduk di sini menganut agama Islam. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Arab. Untuk bahasa resmi yang dipakai di negara Yaman tentu saja memakai bahasa Arab. Indeks pembangunan manusia di negara Yaman menempati peringkat 186 dunia atau peringkat 8 terendah di dunia. Negara ini termasuk ke dalam negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Negara Yaman perekonomiannya bergantung pada tambang minyak bumi dan gas alam, tambang emas, industri tekstil dan pakaian, produk kerajinan tangan, produk pertanian dan perikanan, serta produk peternakan, dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Thailand, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini adalah rial Yaman. Kurs 1 rial setara dengan 61 rupiah. Kehidupan di Yaman. Negara ini sangat kasihan teman-teman. Kehidupan masyarakat di Yaman itu sangat menyedihkan. Bahkan hanya untuk sekedar minum, masyarakat itu sangat kesulitan. Makanya bisa kalian cek, banyak warga Yaman yang lalu lalang di jalan-jalan sambil membawa jerigen air. Mereka bisa berjalan berkilo-kilometer demi untuk mendapatkan air bersih dari sumur maupun dari bantuan internasional. Hal ini terjadi karena perang saudara Yaman yang memutus sambungan pipa-pipa air ke masyarakat. Masyarakat Yaman juga banyak yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Ditambah lagi, kondisi geografis Yaman yang memang kering karena 57% dari luas wilayahnya merupakan gurun pasir. Nah, dari kombinasi inilah menyebabkan negara Yaman menjadi salah satu negara yang paling kekurangan air di dunia. Kasian banget ya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat data yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional. Jaringan air bersih di negara Yaman hanya menjangkau 30% saja dari total penduduk. Ini artinya sebagian besar penduduk di negara Yaman tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tuh, tahukah kalian jika negara ini menjadi juara kedua sebagai negara terkorup di Asia, sekaligus menjadi negara terkorup kelima di dunia teman-teman. Negara yang kini dilanda perang saudara ini juga dinobatkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Dari data yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2024, tercatat 82,7% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Jadi kemiskinannya itu sangat-sangat miskin teman-teman. Mereka kesulitan air bersih, kesulitan akses kesehatan, kesulitan akses pendidikan. Buat sekedar makan mereka juga kesusahan teman-teman. Pokoknya negara ini tuh ngenes banget. Karena posisi negara ini sedang dilanda oleh perang saudara, banyak negara-negara di dunia yang berbelas kasihan untuk memberikan uang bantuan agar disalurkan menjadi bahan makanan supaya rakyatnya itu nggak kelaparan. Nah, uang bantuan ini malah dikorupsi sama pejabat-pejabatnya teman-teman. Belum lagi, APBN negara Yaman juga digarong sama pejabat-pejabat tingginya. Duh, parah banget nih. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Yaman ini. Menurut data per Maret 2024, UMR di negara Yaman ini sebesar 21.000 rial per bulan, atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 juta rupiah per bulan. Perang saudara. Perang saudara di negara Yaman ini sudah berlangsung selama 10 tahun ya teman-teman, yaitu dimulai pada tahun 2014 sampai hari ini. Sekarang kita lihat peta. Nih, peta kekuatan masing-masing kubu di dalam perang saudara Yaman per Februari 2024. Warna merah-merah ini merupakan wilayah kendali Republik Yaman yang diakui resmi oleh PBB. Yang kuning tua ini wilayah kendali pasukan elit Hadrami yang pro Republik Yaman. Lalu yang kuning ini wilayah kendali Dewan Transisi Selatan yang juga pro Republik Yaman. Lalu yang biru ini adalah wilayah kendali Perlawanan Nasional Yaman yang juga pro Republik Yaman. Jadi ada 4 kekuatan yang pro Republik Yaman. Sedangkan lawannya yang berwarna hijau ini yaitu daerah kekuasaan kelompok Syiah Houthi. Lawannya yang lain adalah ini yang warna putih, yaitu daerah kekuasaan kelompok Ansar al-Syariah. Nah, dari perang saudara ini setidaknya sudah ada 377.000 orang yang tewas, termasuk 85.000 anak-anak Yaman yang meninggal karena kelaparan. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Komunis.
Sekarang kita akan membahas, benarkah negara Yaman adalah negara komunis? Ternyata benar teman-teman. Namun itu terjadi di zaman dahulu. Pada bab sejarah kan sudah Pak Imin jelasin tuh, jika pada tahun 1967 Yaman kala itu terpecah menjadi dua negara, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan merupakan negara komunis dan menjadi negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Negara komunis Yaman Selatan sendiri terdiri atas 6 provinsi, yaitu Aden, Lahij, Abian, Syabwah, Hadramaut, dan Al-Mahrah. Kemudian di tahun 1990, negara komunis Yaman Selatan ini kemudian bersatu dengan Yaman Utara dan membentuk Republik Yaman seperti saat ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau Yaman memang pernah dikuasai oleh rezim komunis di masa lampau. Apa yang kau mau? Yahudi. Pembahasan berikutnya, benarkah negara Yaman adalah negara Yahudi? Kalau kita melihat sejarah Yaman di masa lampau, memang benar kalau Yaman pernah dikuasai oleh kerajaan Yahudi yang bernama Himyar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 110 sebelum Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini menganut agama yang menyembah dewa-dewa pagan. Lalu datanglah migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi pada tahun 132 Masehi. Mereka ini berasal dari provinsi Yudea Romawi. Alasan mereka bermigrasi karena mereka disiksa oleh pemerintah Romawi kala itu. Nah, dari sinilah orang-orang Yahudi mulai dipercaya untuk menjadi pejabat di pemerintahan kerajaan Himyar. Kalian tahu sendiri kan, kalau orang Yahudi memang dikenal sangat pintar-pintar. Selanjutnya, pada tahun 390 Masehi, kerajaan Himyar secara resmi mengadopsi agama Yahudi sebagai agama resmi di negaranya. Kemudian pada tahun 1679, Yaman yang kala itu diperintah oleh keluarga Syiah Zaidi melakukan penganiayaan dan pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Mereka dianggap najis dan dilarang untuk berdekatan dengan orang-orang Islam. Karena posisinya yang terjepit inilah membuat banyak orang-orang Yahudi yang terpaksa memeluk agama Islam. Selanjutnya, pada tahun 1882, para orang-orang Yahudi di Yaman ini mulai tuh bermigrasi menuju Palestina. Puncak migrasi Yahudi ke Palestina ini terjadi setelah terbentuknya negara Israel di tahun 1948. Puluhan ribu orang Yahudi Yaman dipindahkan ke Israel dan mereka diberikan rumah yang layak. Saat ini, terdapat sekitar 435.000 penduduk Yahudi Yaman yang tinggal di negara Israel. Jadi kesimpulannya, memang benar jika Yaman di masa lampau menjadi daerah yang ditempati oleh orang Yahudi. Bisa tahu Negeri para Habib. kau Yaman dikenal pula sebagai negerinya para habaib atau habib. Termasuk habib-habib yang ada di negara kita Indonesia ternyata berasal dari negara Yaman ini teman-teman. Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah Habib itu keturunan dari Nabi Muhammad? Mengacu pada penelitian Kiai Imaduddin yang berkesimpulan, Habib-habib yang ada di negara kita Indonesia bukanlah keturunan Rasulullah. Dengan argumentasi, tidak adanya dasar bukti ilmiah seperti tercatat di kitab sejaman, bukti tes DNA, maupun bukti statistik. Ini juga sama dengan pernyataan Kang Guru Gembul yang kemarin sempat debat tentang nasab Habib di Nabawi TV. Nah, dari kesimpulan sementara, memang harus kita akui teman-teman, kalau nasab garis keturunan Habib-habib Ba'alawi di Indonesia ini masih belum bisa terkonfirmasi secara akademis. Ingat ya, secara akademis.